Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Pertama sekali, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan yang sebenarnya, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Nah, apa ada Belum, yang Bu. apa sih itu konseling kelompok? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu apa sih konseling kelompok itu? Tahu. Nggak tahu, Bu. Penyelesaian masalah, Bu. Ya, konseling kelompok ini itu adalah suatu layanan di dalam bimbingan kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk pengetasan masalah pribadi yang dirasakan oleh masing-masing kelompok. Jadi, dinamika kelompok sendiri itu adalah kondisi atau suasana hidup yang berkembang ditandai oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya sendiri adalah untuk agar masing-masing kita terlatih untuk bisa meluapkan pendapat, memberikan ide-ide, mengajukan saran atau usul, berusaha untuk menerima dan menanggapi kegiatan atau keadaan dari anggota-anggota yang lain. Ya, di dalam konseling kelompok ini tuh ada asas-asasnya. Apa ada yang tahu apa saja sih asas-asas dari konseling kelompok itu? Mungkin pernah mendengar. Tahu, Bu. Belum pernah mendengar juga. Belum tahu, Bu. Apa ada yang tahu? Mungkin pernah mendengar, oh asas-asasnya itu ini. Belum tahu, Bu. Ya, jadi di konseling kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kenormatifan, dan yang terakhir adalah asas kekinian. Asas kerahasiaan ini asas kerahasiaan ini tuh mempunyai peranan yang sangat penting dalam konseling kelompok. Karena masalah yang dibahas ini tuh bersifat pribadi, maka diharapkan semua anggota itu bersedia menjaga semua pembicaraan yang ada di dalam kegiatan konseling kelompok. Jadi kita di dalam satu kelas itu harus mempunyai rasa kerahasiaan, menjaga kerahasiaan sesama teman, makanya ada asas kerahasiaan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi kehadiran berpendapat dari anggota bersifat sukarela tanpa adanya suatu paksaan antara satu dengan yang lain. Jadi kedatangan Anda ke sini itu dengan secara sukarela tanpa ada paksaan dari anggota yang lain. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Keterbukaan dari anggota ini sangat diperlukan ya, karena kalau tidak ada keterbukaan nanti itu akan muncul rasa yang ragu untuk bercerita, khawatir untuk bercerita, nanti takutnya tidak lost gitu ya untuk bercerita, jadinya ada rasa kekhawatiran sendiri. Yaitu selanjutnya ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini itu anggota harus menghargai antara satu dengan yang lain, menghargai pendapatnya dari anggota lain. Yang terakhir yaitu ada asas kekinian. Masalah yang dibahas dalam kegiatan ini bersifat sekarang,
Maksudnya masalah yang saat ini dialami, yang sedang mendesak. Jadi masalah ini bukan yang dari dulu-dulu, tetapi masalah yang kita bahas nantinya ini yang bersifat mendesak dan yang sedang terjadi. Baik, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kita kan belum saling mengenal ya. Sebelumnya kita akan bermain yang bernama rangkaian nama. Yang pertama menyebutkan nama kalian, dilanjutkan dengan menyebutkan nama buah kesukaan kalian. Kita sebutkan satu persatu dulu ya. Tolong didengarkan, nantinya akan mengulangi. Tetapi yang pertama kita sebutkan satu persatu dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia, buah kesukaan saya melon. Selanjutnya di samping kanan saya. Ini buah kesukaan saya jambu. Nadia melon, Fitri jambu. Belum dirangkai Mbak Cantik, hanya menyebutkan nama dan buah kesukaan dulu ya. Selanjutnya di sebelah kanannya Mbak Fitri, silakan. Perkenalkan, nama saya Anna Aurelisna Bella, dipanggil Bella. Buah kesukaan saya durian. Oke, Mbak Bella, silakan di sebelah kanannya Mbak Bella. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Sukmawati, biasa dipanggil Sukma. Buah kesukaan saya nanas. Yes. Setelah kita mengetahui nama dan buah kesukaannya, mari kita rangkai. Contohnya seperti saya Nadia, di samping kanan saya Fitri jambu. Seperti itu bisa terus dirangkai hingga selesai. Bisa? Bisa, Bu. Sip, pinter. Kita coba ya. Halo, nama saya Nadia. Di sebelah kanan saya Fitri jambu. Nama saya Fitri, di sebelah kanan saya Bella. Bella siapa tadi? Ayo, sebelah kanannya siapa? Ayo. Lupa Bu, tadi Bella siapa? Ayo, Bella siapa? Oh iya, nama saya Fitri. Sebelah kanan saya Bella durian. Ayo lanjut selanjutnya. Baik, nama saya Bella durian. Di sebelah kiri saya Fitri jambu. Di sebelah kiri Fitri Nadia melon. Selanjutnya. Halo, nama saya Sukma. Halo, nama saya Sukma Nanas. Di sebelah kiri saya ada Bella durian, Fitri jambu, dan Nadia melon. Ya, baik. Teman-teman, jika kalian lupa dengan nama teman kalian, kalian bisa memanggil nama buah kesukaannya untuk menghemat waktu. Maka, saat ini secara singkat pada tujuan utama untuk membantu menyelesaikan persoalannya masing-masing. Pada tujuan ini, lebih baik lebih saling terbuka, lebih ada rasa yang tidak khawatir ketika nantinya kita bercerita. Kita melalui kegiatan demi kegiatan, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu masing-masing kalian akan mengungkapkan perasaan mengenai kesulitan, hambatan, dan kebahagiaan yang kalian alami di masa yang saat ini. Setelah mencurahkan perasaan, teman-teman kita di kelompok ini akan memberikan tanggapan, ide-ide, usul-usulan untuk menghilangkan perasaan tersebut. Silakan yang akan mencurahkan perasaan, bagaimana? Kalian siap? Saya malu, Bu, kalau disuruh begitu.
harus malu. Kan tadi kita sudah mempunyai beberapa asas. Yang pertama aja sudah ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, kenormatifan. Ayo, udah siap belum ini nanti? Siap, Bu. Saya siap, Bu. Ayo, siapa yang belum siap tadi? Sukma Nanas, Bu, malu. Mbak Sukma Nanas malu-malu ya. Baik deh, ini Ibu akan memberikan waktu kalian untuk merenungkan sejenak hal-hal apa saja yang kalian kemukakan dalam kelompok kelas ini nanti. Silakan, tampaknya yang lebih ada di antara kalian untuk mengutarakan perasaannya. Tidak usah malu-malu atau ragu-ragu. Secara sukarela aja ya. Dan di sini itu tidak boleh ada yang saling mengejek jika temannya mengutarakan pendapat. Harus saling menghargai pendapat orang lain. Gimana? Sudah direnungkan apa saja yang akan diutarakan pendapatnya? Sudah, Bu. Saya malu, Bu. Oh, kok malu? Kenapa harus malu? Nanti kalau saya cerita teman-teman tertawa gimana, Bu? Kan di sini itu ada asas yang harus menghargai pendapat orang lain. Ketika orang lain itu bercerita, berpendapat, ada asasnya, yaitu asas kenormatifan. Anggota harus menghargai pendapat dari orang lain. Ayo dimulai dari siapa dulu ini yang siap? Siapa dulu, Mbak yang di sebelah kanan saya mungkin? Saya dulu nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa, Bu, silakan. saya terakhir nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, coba ya siapa dulu. Saya dulu ya. Kesukarela dulu. Jadi gini, Bu, saya tuh sering nggak fokus belajar gitu, Bu. Di rumah, di sekolah juga gitu. Soalnya kan biasanya kalau di rumah itu kadang ada HP bunyi, ada notif gitu, Bu. Jadi buru-buru pegang HP karena ada notif. Jadi kan nggak fokus belajar. Terus kalau di sekolah juga kadang-kadang digangguin sama teman gitu, Bu. Diajakin Oh, main gitu. Jadi nggak fokus belajar gitu, Bu. Susah untuk fokusnya. baik, jadi Mbak Ane Dulen ini kesulitan fokus belajar ya karena terganggu oleh HP, oleh teman. Ya kadang Baik, juga kalau di rumah itu biasanya rame, Bu, jadi berisik itu. oh, seperti itu ya udah. Baik, terima kasih Mbak Ane telah mengutarakan permasalahannya. Baik, silakan yang di sebelahnya Mbak Ane. Saya, Bu. Tapi mohon maaf ya, Bu. Kalau saya bicara tadi ada suara bisik. Soalnya tetangga saya nggak tahu Bu ngapain, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Fitri. Ya. Begini, Bu. Sebenarnya saya itu malu, Bu, mau bercerita. Tapi ya gimana lagi ya, Bu. Sebenarnya saya suka bolos, Bu, sebenarnya. Kenapa kok bolos? Itu, Bu. Soalnya, itu teman-teman saya kayak mengucilkan saya gitu loh, Bu. Jadi kan saya di kelas nggak ada temennya. Terus habis itu kalau ada tugas atau ada presentasi yang mendadak dan saya nggak tahu gitu kan ya kayak ya udah saya bolos saja daripada saya nanti dipermalukan dan saya nggak tahu apa-apa. Oh, terkucilkan di kelas gitu. Iya, Bu, saya nggak tahu salah saya itu apa. Tapi nggak tahu dikucilkan di kelas. Oh iya Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mbak Fitri telah berpendapat mengenai permasalahannya. Apa ada yang kurang Mbak Fitri? Oh, mungkin cukup ya. Mungkin di sebelah kanannya Mbak Fitri tadi. Saya, Bu. Sukma Nanas. Jadi
Itu Bu, saya tuh kalau belajar itu cepet bosan gitu loh Bu. Kenapa, Mbak? Saya kalau belajar itu cepet Bicarakan bosan. pendapatnya. Jadi males. Permasalahan. Itu Gimana, Mbak Sukma? Jadi saya kalau belajar itu cepet bosan Bu. Jadi kalau udah bosan ya udah enggak aku lanjutin belajar gitu Bu. Mbak Sukma kalau belajar cepat bosen ya. Apa ada yang membuat bosen? Bosen membacanya atau bosen menulisnya atau gimana? Soalnya di rumah sepi Bu, nggak ada teman gitu. Terus kan nggak boleh keluar juga. Jadi mau belajar terus banyak tulisan-tulisan gitu. Sekarang kan sama bu guru itu disuruh ngerjain soal terus gitu Bu. Jadi kalau nggak paham nggak bisa nanya siapa-siapa. Ya udah. Oh, seperti itu. Yang mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Kok bisa ya belajar itu menjadi bosan? Kan terkadang orang itu ada masalah mengenai belajar itu bosan. Mungkin dari bacaannya yang terlalu banyak atau gimana. Mungkin kan setiap orang beda-beda ya. Baiklah. Mungkin ini udah cukup ya yang bercerita mengenai permasalahannya. Yang kita bahas dulu ini permasalahannya siapa terlebih dahulu. Silakan yang mau berpendapat. Permasalahan siapa dahulu ini yang akan kita bahas. Kalau menurut saya permasalahannya Fitri Jambu dulu, Bu. Karena kan dia membolos gitu, Bu. Padahal kan harus rajin sekolah gitu, rajin masuk gitu. Baik, menurut Mbak Ane, Mbak Fitri Jambu dulu ya yang kita bahas. Menurut Mbak yang lain gimana? Ya Bu, saya setuju pendapatnya Mbak Ane barusan. Kalau menurut saya lebih baik permasalahannya Mbak Fitri Jambu Bu. Soalnya kan kalau sering bolos nanti nggak naik kelas Bu. Oh, baik. Gimana Mbak Fitri kalau permasalahannya kita bahas terlebih dahulu? Apakah Mbak Fitri siap? Mbak Fitri sukarela masalahnya kita bahas terlebih dahulu? Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf ya Bu, agak berisik. Oh, nah. Gimana bisa diceritakan lebih lanjut permasalahannya secara lebih detail? Begini Bu, awalnya sih sebenarnya nggak berniat untuk bolos. Awalnya kayak ya mungkin saya kurang penyesuaian diri atau gimana. Tapi lama-kelamaan saya sudah menyesuaikan diri, tapi tetap aja Bu, nggak ada yang mau berteman sama saya. Malah semakin lama saya semakin dikucilkan Bu. Terus saya juga ketinggalan tugas-tugasnya. Soalnya awalnya ya udahlah, nggak ada yang mau berteman sama saya, ya udah saya boleh saja. Saya begitu Bu. Terus habis itu ya lama-lama kok jadi semua kayak gitu, ya udah. Jadi saya Mengapa kamu membolos? Padahal kan mengapa kamu membolos jika itu hanya merasa terkucilkan? Kan kamu bisa tunjukkan, saya bisa seperti mereka yang bisa mengerjakan tugas setiap waktu. Ya, ada kenapa dengan bos? ya gimana ya Bu, kan nggak ada teman yang bisa diajak kayak cerita. Maaf Bu, tadi sinyalnya gimana ya Bu, nggak ada yang diajak buat cerita, terus itu nggak ada yang
kayak kasih, ayolah sekolah, ayolah semangat sekolahnya meskipun kamu diginiin. Tapi nggak ada Bu yang kayak gitu ke saya. Jadi ya udah saya memilih, ya udahlah bolos saja, wong nggak ada yang peduli. Apa kamu di kelas tidak mempunyai teman dekat? Mungkin teman sebangku atau gimana? Nggak ada Bu, saya di kelas duduk sendiri. Ya, apa upaya kamu untuk menghilangkan sikap membolos ini? Yang telah kamu coba. Apa sih sebenarnya keinginanmu itu? Apa Bu? Mohon maaf tidak dengar. Apa keinginanmu setelah permasalahan ini nantinya dibahas? Apa ingin lebih rajin lagi atau bagaimana? Saya ingin menghilangkan perilaku membolos saya meskipun tidak ada yang berteman dengan saya dan tidak ada yang peduli di sekolah. Saya inginnya upaya apa yang mau kamu lakukan untuk menghilangkan sikap yang membolos ini? Sedikit demi sedikit saya mencoba masuk. Biasanya kan dalam 1 minggu saya hanya masuk 2 kali. Sekarang saya sudah mencoba dalam 1 minggu saya masuk 4 kali. Itu Bu. Seperti itu. Baik, untuk Mbak Ane Durian dan Mbak Nanas, nah pendapatnya mengenai dari permasalahannya Mbak Fitri Jambu. Itu Bu. Saya sebelumnya mau bertanya dulu sama Mbak Fitri Jambu. Jadi awalnya itu kenapa kok bisa dikucilkan gitu? Pasti kan ada sebab. Apa kayak Mbak Fitrinya, maaf ya, apa nggak mau diajak main-main gitu, jadi teman-temannya males apa gimana gitu? Kan pasti ada sebabnya. Ya, silakan Mbak Fitri Jambu. Awalnya itu ya saya mencoba menyesuaikan diri aja gitu loh di kelas. Habis itu kok kayak teman-teman saya di kelas itu kayak mempunyai geng-geng sendiri-sendiri gitu loh Bu. Habis itu saya nggak bisa gitu loh Bu masuk di 2 geng yang ada di kelas itu. Mereka membuat geng-geng seperti itu, saya nggak bisa masuk. Habis itu dan nggak ada sisa, kayak apa ya, udah terbagi sendiri gitu loh Bu, terus nggak ada sisa buat temenan sama saya. Kalau saya mau temenan sama cowok ya nggak ada yang menerima mau temenan sama saya Bu. Jadi kayak ya udah saya di kelas ya udah sendiri aja gitu. Dari awal kayak Mbak Sukmanas, apa ada pendapat atau gimana? Tuh sebelumnya enggak pernah ya membaur biasa gitu loh tanpa harus masuk gengnya. Jadi kayak ya udah kalau ada keperluan ya ngobrol biasa gitu. Ngobrol sekedar ngobrol aja. Apa pernah Mbak Fitri? Gimana Mbak Fitri Jambu? Dari awal sudah mencoba untuk kayak berbaur, kalau ada geng ini ya ikut geng ini ya, bisa netral gitu aja lah Bu ya. Tapi nggak diterima gitu loh. Jadi kayak kalau namanya ada geng itu saya kayak netral gitu ya Bu, gitu malah dianya kayak lu apa sih kamu kesini gini gituin Bu. Terus ke geng yang satunya pun kayak gitu, dikucilkan kayak gitu. Ya udah saya mending memilih ya udahlah saya sendiri aja. Terus habis itu ya udahlah bolos saja buat apa. Baik,
seperti itu ya, mungkin bisa saya simpulkan terlebih dahulu. Mungkin dari permasalahannya Mbak Fitri Jambu, yaitu membolos karena merasa terkucilkan di sekolah. Mungkin upaya-upaya yang telah dilakukan sama Mbak Fitri Jambu telah sedikit mengubah ya. Apa sih yang Mbak Fitri Jambu rasakan setelah melakukan upaya-upaya tersebut? Setelah melakukan upaya itu ya kayak sedikit ya udahlah mencoba untuk bodo amat meskipun nggak punya teman nggak apa-apa. Yang penting sekarang saya kayak ya udahlah memikirkan diri saya sendiri nggak apa-apa lah meskipun nggak punya teman. Oh nggak punya teman juga nggak ada yang salah juga. Ya agak ya udahlah meskipun agak sepi sebenarnya tapi ya udah nggak apa-apa. Gitu. Oh, baik, seperti itu ya. Mungkin Mbak Fitri lebih mendekatkan aja ke teman. Oh, kenapa sih kalian kok seperti ini kepada saya? Mungkin lebih seperti itu, Mbak ya. Mungkin dari apa yang telah Mbak Fitri tadi katakan, pendapat-pendapat, masukan-masukan dari teman-teman yang tadi telah diberikan kepada Mbak Fitri, mungkin sudah cukup untuk membantu Mbak Fitri dalam menyelesaikan masalah atau permasalahan yang Mbak Fitri yang saat ini sedang rasakan. Dari dua pendapat tadi, dari Mbak Ana sama Mbak Sukma, mungkin bisa diterima ya sama Mbak Fitri? Bisa Bu, nanti saya coba praktekkan kalau sudah masuk sekolah. Sepertinya suasananya kembali lebih semangat ya, bisa lebih akrab lagi, mulai berani berpendapat, mulai berani bercerita. Baik, di sini Ibu ingin mendengar pesan-kesan kalian dalam melakukan kegiatan konseling kelompok. Seperti apa? Silakan Mbak Fitri Jambu mungkin. Oh iya Mbak Nana, silakan. Misalnya menyenangkan gitu ya, karena kita bisa berkenalan dengan teman baru begitu, terus akhirnya kita tahu oh ini namanya konseling kelompok, terus banyak manfaatnya begitu. Jadi bisa membahas masalah kita sekarang gitu bersama-sama gitu, dan tidak solusinya bagaimana. Baik, terima kasih untuk kesan dan pesan dari Mbak Sukmanana. Silakan untuk selanjutnya di sebelah kanannya bisa. Kalau saya menyenangkan Bu, saya bisa punya teman baru gitu, bisa apa ya, membantu teman yang lain, anggota kelompok yang lain dalam menyelesaikan masalahnya gitu, memberi pendapat gitu. Jadi kan sedikit bisa membantu permasalahannya gitu. Baik, untuk selanjutnya silakan Mbak di sebelah kanannya. Sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan konseling kelompok ke saya dan ke kita semua. Menyenangkan untuk konseling kelompok pada pagi hari ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Ibu karena sudah memberi solusi untuk masalah saya, dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi solusi atas masalah saya. Dan solusi-solusi itu akan saya coba secepatnya, sebisa saya, semampu saya. Terima kasih. Baik. Baik, mungkin permasalahan-permasalahan selanjutnya untuk anggota bisa kita bahas lain waktu atau minggu depan ketika kita bertemu di kegiatan konseling kelompok lagi. Terima kasih kepada kalian telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Mohon maaf apabila salah banyak kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.